semester 2 dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini dengan saya Wawat Sunyawati, Saya Reni Priandi. saya Sakti Siawati, Saya Oka Oktaviana. saya Uti Rahayu. Kami di sini ditugaskan untuk mewawancarai kakak tingkat senior kami tentang ketahanan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Rahayu. Di sebelah saya ada nama Septi. Dan ini pemateri wawancara kami yang bernama Teh Erika. Dan yang terakhir ada teman kami yaitu Wawan. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai si Teteh tentang ketahanan budaya. Selamat pagi Teh. Selamat pagi, Teteh dari prodi apa? aku Erika Rosa dari Prodi PGPAU. Semester berapa Teh? Aku khusus semester 6. Oke. Teteh mungkin ada waktu luang kan buat kita wawancara dulu. Pasti ada dong untuk kalian mah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja wawancara yang pertama ya. Boleh. Silakan kepada Awat. Kami dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2 izin untuk mewawancarai Teteh. Mungkin di sini ada sedikit pertanyaan. Sebagai seorang mahasiswa, usaha apa yang Teteh lakukan untuk memperkuat ketahanan Indonesia di era globalisasi saat ini? Untuk pertanyaan itu saya izin jawab ya. Ya. Usaha saya sebagai mahasiswa khususnya banyak sekali dari masyarakat luar memandang bahwasannya mahasiswa yaitu insan akademis dan insan intelektual. Maka dari itu saya mempunyai beberapa poin untuk mempertahankan Indonesia di era globalisasi ini. Di poin pertama yaitu saya akan mempertahankan kebudayaan gotong royong. Saya akan menciptakan budaya membaca. Saya akan mewujudkan generasi muda yang melek atau terbuka akan teknologi digital khususnya di bidang IT. Dan yang keempat yaitu saya akan mewujudkan generasi muda yang peka, yang sadar akan pentingnya pendidikan dan pentingnya pendidikan dan kelestarian lingkungan. Dan di poin terakhir itu usaha saya untuk itu di poin terakhir adalah saya akan mewujudkan generasi muda milenial yang nanti pun usaha saya yang di poin terakhir yaitu saya akan menjadikan atau mewujudkan generasi muda bangsa yang berintegrasi dalam kebinekaan. Udah. Lalu bagaimana Teh untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang budayanya? Untuk meningkatkan ketahanan nasional khususnya di bidang budaya itu yang pertama sih kita lebih memperkenalkan budaya-budaya yang telah ada dan melestarikan, menjaga supaya kebudayaan yang telah ada itu selalu terjaga kelestariannya. Yang selanjutnya, apa sih menurut Teteh ketahanan budaya itu? Menurut saya ketahanan budaya yaitu di mana kita mempertahankan semangat bersatu padu, yang di situ maksudnya adalah kita sebagai anak generasi bangsa, kita harus mempertahankan ketahanan budaya-budaya yang telah ada seperti ketahanan budaya bergotong royong baik dari segala aspek, baik dari aspek sosial, aspek pendidikan, aspek agama ataupun aspek lainnya. Budaya menurut saya. Teteh, bagaimana cara menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Skip dulu dong. Dengan cara mencintai budaya kita ya, dan karena mau tidak mau diterima atau tidaknya budaya asing atau budaya barat akan masuk ke budaya kita apalagi dalam era globalisasi ini. Skip dulu. Dan kita sebagai anak bangsa kita harus berimprovisasi untuk mempertahankan kebudayaan asli kita agar budaya asing tidak merusak generasi anak muda khususnya kepada budayanya ya. Kita sebagai generasi anak bangsa kita harus mempertahankan budaya lama yang telah ada dan menerima budaya-budaya barat atau budaya asing dengan baik sehingga kita lebih kompleks atau fleksibel dalam memahami kebudayaan-budayaan tersebut. Terima kasih Teteh atas waktu dan jawabannya yang sangat luar biasa, membuat wawasan kita juga semakin menambah ya teman-teman. Benar sekali. Terima kasih Teh atas waktunya. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Teteh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan sesi pertanyaan yang kedua. Teh, saya mau bertanya terkait tentang ketahanan budaya.
Dia pertanyaannya gini, bagaimana cara membentengi diri agar budaya Barat tidak merusak kultur budaya kita? Bingung, boleh dijelaskan? Kalau semisal kaliannya minta pendapat pribadi ya tentang kultur budaya modern itu yang dari barat biar nggak merusak, itu sebenarnya tergantung dari diri kita memandang budaya itu seperti apa. Kalau semisal kita bisa memisahkan antara budaya tradisional sama yang tidak, itu kita bisa tuh mempertahankannya, bahkan bisa mengembangkan. Karena kan ada yang namanya budaya yang dikreasikan, ada juga budaya yang tradisional yang real, benar-benar punya kita. Jadi kita hanya harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita kreasikan, mana yang tidak bisa dan tidak boleh kita kreasikan. Seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Teh. Terus ada lagi Teh, apa aja sih pengaruh kebudayaan lain yang bisa menyebabkan perubahan sosial budaya? Kalau itu sih banyak ya. Ambil contoh simpelnya aja kayak pakaian, musik, itu bisa mempengaruhi pemikiran kita tentang budaya itu sendiri. Kayak sekarang kan banyak K-pop ya masuk ke Indonesia. Nah, itu kalau semisal kita nggak bisa memilah K-pop itu kayak gimana, kita akan ke bawah harusnya. Jadi kita harus punya pertahanan diri. Gitu. Pertahanan diri gitu. Pertahanan diri itu kayak sadar, oh aku suka nih sama musik ini. Tapi udah tok sampai situ aja. Jangan wah budaya K-pop lebih bagus daripada budaya kita harus bla bla bla. Harusnya kita mengganti budaya kita yang lama itu menjadi baru seperti K-pop. Enggak. Oke, selanjutnya ini ditanya budaya apa saja yang ada di Indonesia? Budaya apa aja yang ada di Indonesia? Tradisional. Ya. Kan budaya tari, wayang, segala macam itu kan termasuk budaya dan itu harus dilestarikan oleh kita. Banyak sekali. Bahkan kadang-kadang saking banyaknya kita enggak kehitung dan enggak hafal semua. Dan kita tahu Indonesia ada wayangnya ini. Padahal kan wayang ada dari yang Jawa Barat, ada yang Jawa Timur gitu kan, beda lain gitu. Selanjutnya sebagai mahasiswa, usaha apa yang kakak lakukan untuk memperkuat ketahanan Indonesia di era globalisasi saat ini? Kekuatan, ketahanan dalam bidang apa? Budaya. Kalau semisal itu mahasiswa Teteh sendiri ya, apa ya? Teteh tuh suka sekali menonton pertunjukan teater. Teteh suka sekali menonton tari-tarian seperti tari Jepang. Teteh juga bisa walaupun sedikit. Yang penting Teteh tahu gitu. Dan sebagai mahasiswa, Teteh tidak melupakan budaya itu. Itu yang paling penting. Jangan pernah melupakan. Karena sekali kita melupakan dan kita tergerus sama budaya yang lain, itu wah kacau. Jadi kita nanti tidak akan mengetahui mana yang memang benar-benar budaya kita, mana yang bukan budaya kita. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional bidang budaya? Kayak tadi yang Teteh bicarakan, jangan pernah melupakan. Karena kunci dari kita melestarikan adalah kita mengingat. Kalau misalnya kita melupakan budaya kita sendiri, itu akan sangat berimbas tidak bagus untuk kedepannya. Apalagi kita sebagai calon guru yang akan mendidik generasi-generasi selanjutnya. Kan nanti siapa yang akan menceritakan kalau misalnya Banten itu punya angklung ini loh. Angklung buhun sama angklung yang dari Jawa itu beda loh. Menunya kayak gini loh. Nah, itu kuncinya kita sebagai seorang guru. Karena kita saat ini menjadi mahasiswanya bergelut di pendidikan lagi. Ya, itu harus kita pahami. Bagaimana kita cara menyampaikan ke anak-anaknya juga harus tahu. Itu cara mempertahankannya. Yang paling valid adalah tidak melupakan. Tidak menggemari, tapi tahu. Seperti itu. Ya mungkin Teh itu saja dari pertanyaan kami. Mohon maaf atas menunggu waktunya mungkin ya. It's okay. Senang kok bisa membantu adik-adik sekalian di sini. Terima kasih ya Teh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kita kelompok 2. Di sini kita udah ada narasumber yang ketiga. Kepada aku silakan memperkenalkan dirinya.
Baik, terima kasih untuk moderator ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imanuddin. Di sini saya juga sebagai mahasiswa, masih sebagai mahasiswa. Kebetulan pada saat ini juga saya menemani teman-teman dari kelompok 2 ya untuk sedikitnya belajar bareng lah terkait ketahanan budaya. Baik, terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaannya aja ya Kak. Ya, siap. Biar lebih singkat gitu. Ya silakan. Mungkin pertanyaannya, sebagai seorang mahasiswa, usaha apa yang Anda lakukan untuk memperkuat ketahanan Indonesia di era globalisasi saat ini? Baik, terkait usaha kita gitu ya, terkait usaha kita sebagai seorang mahasiswa untuk bagaimana caranya kita memperkuat ketahanan budaya ya, ketahanan budaya yang ada khususnya di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi gitu kan, terkait ketahanan budaya yang ada di Indonesia jelas gitu kan, bagi kita sebagai mahasiswa dan juga kita sebagai warga negara Indonesia yang tentunya kita juga harus mempunyai kepedulian terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apalagi berbicara misalkan terkait ketahanan budaya, bagaimana sih caranya kita nih untuk mempertahankan budaya kita agar tidak tergerus oleh zaman gitu kan. Apalagi kan di zaman sekarang ini banyak orang-orang ataupun banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai kepedulian gitu kan terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia khususnya. Untuk mempertahankan budaya ini tentunya kita harus memahami. Pertama kita harus memahami apa aja sih budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu kan. Budaya apa saja yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita harus mengetahui letak budaya itu ada di mana aja. Letak budaya itu ada di mana aja, bagaimana caranya kita untuk mengembangkan gitu kan, mencari tahu dan juga memperkenalkan kepada orang-orang yang belum tahu dan juga belum paham terkait budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia. Mungkin kalau terkait ketahanan seperti itu untuk lebih lebih spesifiknya gitu. Kalau ketahanan pangan, ketahanan budaya paling seperti itu. Terima kasih. Mungkin dilanjut. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Baik Kak, di sini ada pertanyaan tentang bagaimana cara Kakak untuk menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Kakak itu gimana? Baik, bagaimana caranya kita menyikapi orang-orang asing gitu kan yang datang ke Indonesia yang dikaitkan dengan Pancasila gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan ada orang-orang asing yang datang ke Indonesia, tentunya kita sebagai warga negara harus memperkenalkan kepada orang asing tersebut terkait apa saja sih yang ada budaya yang ada di daerah kita. Misalkan ada orang asing di sini nih, kita kenalkan dulu. Nah di sini di Indonesia itu mempunyai beberapa budaya. Misalkan ada budaya A, budaya B, dan budaya C. Kita jelaskan rinciannya seperti ini, dan jangan sampai mereka itu membawa pengaruh negatif kepada kita. Dan kita harus lebih memperkenalkan gitu kan budaya-budaya kita kepada orang asing tersebut agar budaya-budaya kita ini yang ada di Indonesia ini lebih menyebar dan orang-orang lain itu tahu gitu kan. Kita lebih membawa, kita lebih mengarahkan. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan Pancasila gitu kan. Yang dimana di dalam Pancasila itu kan menyeluruh yang ada di Indonesia, dan tentunya kita sebagai warga negara jelas seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita harus memperkenalkan, harus mengajak gitu kan, dan juga usahakan mereka itu harus tahu dan bisa bagaimana caranya untuk mengikuti dan berbaur bersama kita sebagai warga Indonesia yang tentunya tidak lepas dari yang namanya adat dan budaya. Seperti itu kan. Baik, boleh dilanjut oleh Alka pertanyaan selanjutnya? Atau saya saja? Apa saja sih pengaruh kebudayaan lain yang bisa menyebabkan perubahan sosial budaya? Menjelaskan. Baik, terkait bagaimana caranya kita untuk mempertahankan terkait orang-orang lain membawa budayanya ke negara kita, khususnya seperti itu ya, lebih spesifiknya dari pertanyaan tersebut. Nah, kalau menurut saya pribadi, kembali lagi menurut saya ya, karena emang kita juga berbicara sesuai dengan pengalaman ya. Bagaimana sih caranya kita untuk mempertahankan budaya kita agar tidak terkontaminasi ataupun tidak terpengaruh oleh budaya-budaya asing, khususnya budaya-budaya yang datang dari luar kepada Indonesia gitu kan. Mungkin saya di sini akan menjelaskan lebih bagaimana caranya kita untuk mengatasi ataupun mencegah hal-hal tersebut itu terjadi gitu kan, lebih ke menjelaskan seperti itu.
kita sebagai warga negara Indonesia khususnya, mungkin yang pertama yang harus kita lakukan, kalau misalkan ada budaya asing datang ke Indonesia, jangan sampai kita itu ikut-ikutan terjerumus gitu kan. Misalkan ada budaya asing yang datang ke Indonesia, kita yang pertama itu jangan pernah ikut-ikutan ataupun jangan pernah kita bahkan kita menghobikan diri kita terhadap budaya-budaya luar gitu kan. Kita harus tetap mempertahankan budaya kita gitu kan, dan juga jangan sampai budaya-budaya orang lain ini mempengaruhi kepada ke Indonesia ini secara menyeluruh. Dan kita mungkin lebih ke memperkenalkan juga. Kalau misalkan ada budaya asing datang ke sini, ya di sini juga kita mempunyai budaya-budaya yang lebih wah gitu, lebih luar biasa daripada budaya-budaya asing. Kita menghargai mereka karena mungkin mereka datang ke sini gitu kan, dan membawa budayanya, dan kita juga memperkenalkan juga budaya kita ini kayak gini gitu kan, seperti ini. Dan itu harus kita ambil positifnya aja. Kalau misalkan ada hal-hal yang positif yang mereka bawa ke Indonesia, kita ambil gitu kan, itu kan lebih baik juga. Tapi kalau misalkan hal-hal buruk yang nantinya akan mempengaruhi budaya kita gitu kan, akan menghilangkan budaya kita gitu kan, itu yang perlu kita antisipasi, itu yang perlu kita waspadai gitu kan. Jangan sampai dalam hal seperti tadi itu kita yang kebawa oleh mereka. Kita harus bisa membawa mereka harus seperti ketika mereka datang ke sini, mereka harus sama seperti kita gitu kan, baik itu dalam segi budaya ataupun yang lainnya. Jangan sampai kita yang mengikuti mereka, karena kalau misalkan kita sudah terbawa oleh mereka, disitulah penyebabnya tergerusnya budaya kita oleh orang-orang asing. Di situ doang. Kalau kita udah ke bawah, udah gitu doang. Kita budaya-budaya kita ini akan terkikis. Kita akan melupakan budaya-budaya kita, dan juga kita tidak bisa memperkenalkan budaya kita kepada orang-orang Indonesia yang awam. Seperti itu. Kalau berbicara lebih menyeluruh dan di Indonesia. Jadi kebetulan narasumber kita dari Citorek ya Kak. Iya. Jadi di Citorek itu kan banyak banget budayanya ya, ada gitu. Ada. Kental banget dengan budayanya. Apa aja sih yang ada budaya apa aja sih yang ada di Citorek gitu? Baik, terima kasih. Kalau berbicara budaya gitu kan, tentunya saya juga sebagai warga Citorek gitu kan, kebetulan saya juga dari Citorek, dan kebetulan juga di Citorek juga termasuk ke dalam wilayah desa adat ataupun budaya gitu kan. Karena di Citorek itu termasuk ke dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia juga. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya budaya apa saja sih yang misalkan ada di Citorek gitu kan, kalau dalam segi budaya ada beberapa mungkin budaya-budaya yang kami jalani di Citorek. Karena di Citorek ini berkaitan dengan adat gitu kan, jadi budaya dan adat ini kan hampir sama gitu kan. Di sana kalau di Citorek itu semuanya lebih dijalankan secara teratur. Yang pertama mungkin kalau berbicara budaya yang ada di Citorek, kita lebih lebih menjalankan budaya-budaya yang bisa diulang nggak sih? Boleh. Baik, kalau misalkan berbicara budaya-budaya yang ada di Citorek, khususnya mungkin di tempat saya ya, karena kita sekarang kebetulan lagi membahas budaya juga, dan teman-teman menanyakan budaya apa saja sih yang ada di Citorek ini gitu kan. Mungkin yang pertama budaya yang ada di Citorek itu adalah yang biasa disebut sama orang-orang itu ngarengkong ya. Mungkin sebagian orang paham gitu kan ngarengkong itu apa, dan sebagian orang mungkin agak nggak paham juga, karena itu kan diambil dari bahasa Sunda gitu kan. Nah, dari kata-kata ngarengkong itu ngarengkong itu bentuk suatu syukuran ataupun pemindahan padi yang hasil dipanen itu dipindahin ke lumbung. Karena di Citorek itu semua masyarakat Citorek mempunyai lumbung padi. Lumbung padi itu biasa disebut leit kalau di Citorek ya, leit. Nah, di dalam leit itu sudah banyak padi-padi yang dari tahun lalu gitu kan. Bahkan ada padi yang umurnya sudah 7 tahun di sana di dalam lumbung itu. Dan biasanya setiap tahun kita pasti akan melakukan adat gitu kan, pemasukan padi ini ke dalam lumbung. Nah, di dalam di dalam ngarengkong itu banyak hal yang dilakukan sama masyarakat Citorek. Itu semuanya ya, semua masyarakat Citorek di situ hadir gitu kan, ikut merayakan terkait pemindahan padi itu ke dalam lumbung
dipikul ya, dipikul sama beberapa orang. Satu orangnya itu biasanya memegang 6 padi dan dipainkan kayak seperti tarian-tarian biasa, kayak seperti tarian-tarian yang ya kita ketahui lah tarian-tarian seperti apa. Cuman ada tekniknya di sana, ada teknik yang dijalankan oleh para kokolot, biasa disebut kokolot gitu kan, untuk menggiring padi itu ke lumbung. Dan biasa di situ masyarakat Citorek kumpul di situ dan ikut menggiring sampai si padi itu sudah dimasukkan ke dalam lumbung. Kalau untuk Rengkong seperti itu. Terus lebih dari itu ada lagi yang namanya Saren Tahun ya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak Saren Tahun itu di Citorek itu seperti apa? Ada yang pernah ke sana? Belum pernah ya? Belum pernah. Nah, sedikit saya menjelaskannya sebagai gambaran. Kalau budaya di Citorek mungkin salah satunya juga ada yang namanya Saren Tahun. Sama, Saren Tahun juga bentuk syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, bahwasanya sudah dikasih rezeki gitu kan berupa sandang pangan gitu kan yang berupa beras ataupun padi yang dihasilkan 1 tahun sekali. Karena di Citorek kan panen padi kan hanya 1 tahun sekali gitu kan, enggak 1 tahun 2 kali sampai 3 kali, enggak, hanya 1 tahun sekali. Dan ketika beres panen itu harus diadakan yang namanya syukuran. Biasanya kalau di Saren Tahun itu lebih ke hiburan. Misalkan nih kita untuk di Saren Tahun ini membawa budaya apa nih ke Citorek gitu kan. Kita tetap membawa budaya dari luar, tapi bukan di luar Indonesia ya, luar daerah Citorek. Misalkan seperti tarian jaipong gitu kan, terus tarian angklung, terus ada juga tari-tarian yang tradisional lah, tarian tradisional yang biasa dipainkan di Citorek. Dan kebetulan juga untuk sekarang gitu kan, untuk sekarang biasanya kita tambah juga dengan tarian lebih ke zaman sekarang karena di Citorek juga bukan hanya masyarakat yang tua-tua gitu kan, ada yang muda. Jadi kita juga menyediakan di Citorek juga pas Saren Tahun itu menyediakan ini khusus buat hiburan anak-anak muda, ini khusus hiburan untuk anak-anak usia 40 sampai 50. Ada juga yang lebih tua. Yang lebih tua juga ada tuh 3. Biasanya kita ada 3 tempat untuk hiburan. Dan di tempat yang ketiga itu orang-orang yang lansia 60 tahun ke atas gitu kan, itu di situ cuma ada hiburan seperti bodoran sama angklung. Nah, itu angklung khusus untuk orang-orang yang sudah tua gitu kan. Tapi bukan dalam artian orang muda nggak boleh ikut gitu. Itu umum, cuman lebih ke spesifiknya seperti tadi. Kalau untuk Saren Tahun sama juga bentuk syukuran, bentuk terima kasih, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sudah diberikan rezeki berupa pangan gitu kan, padi yang begitu banyak gitu kan, dan luar biasa. Dan biasanya padi itu walaupun cuma 1 tahun sekali itu cukup untuk kehidupan masyarakat Citorek sampai 1 tahun lebih gitu kan, terlepas dapatnya berapa gitu kan, yang jelas biasanya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih. Kalau untuk Saren Tahun seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan terkait budaya di Citorek? Terkait beras kan itu kecukupan dari 1 tahun. Nah, hanya 1 tahun doang kan padi itu nanamnya. Iya, betul sekali. Terus setelah itu nanam apa aja? Penggunaan lahan gitu kan. Iya, penggunaan lahan dari padi itu. Nah, biasanya kita kan menanam padi itu kan cuma 6 bulan ya. 6 bulan dari penanaman sampai pemanenan itu cuma 6 bulan. Nah, sedangkan 6 bulan lagi itu lahannya digimanain gitu kan? Apakah dianggurin begitu saja atau digunakan untuk yang lain gitu kan? Kalau misalkan untuk lahan kan ada 2 tuh, ada lahan basah dan ada lahan kering. Lahan kering biasa disebut dengan humah. Humah itu beda dengan yang di sawah gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau di rumah kita pergunakan untuk menanam sayur-sayuran. Untuk menanam sayur-sayuran seperti sayur kol gitu kan. Ada di Citorek juga. Terus jagung gitu, kacang-kacangan, timun yang kayak gitu. Biasanya pokoknya jenis-jenis sayuran kita biasanya mempergunakan lahan yang tadinya digunakan untuk padi humah, untuk kita di lahan kering. Kalau di lahan basah biasanya di sawah ya. Di sawah itu kita mempergunakan untuk menanam ikan. Ya, untuk menanam ikan biasanya selama 6 bulan ditanamkan. Biasanya apa sih peribahasa yang pokoknya buat ikan aja.
buat ikan biasanya di sawah itu kita tanam ikan sampai 6 bulan dan sampai pemanenan ikan lagi. Ada panen ikan lagi. Biasanya panen ikan juga sama setahun sekali sebelum. Ada kata-kata yang pas gak sih untuk nanam ikan? Soalnya kalau ternak ya, kalau ternak lebih ke jual beli guys. Iya sih. Bukan tanam. Kalau ternak kan itu lebih ke kayak seperti jual beli ya. Soalnya kalau di situ kan gak jual beli. Memperternakan. Lain. Pokoknya iya saya juga pernah nih kayak gini. Ini ikan ditanam Lanjut. Udah. Kalau misalkan lahan basah ya, kalau di Citorek itu biasanya digunakan untuk ternak ikan ya. Ternak ikan biasanya dilakukan sama seperti padi juga 6 bulan. 6 bulan cuman biasanya misalkan nih 1 minggu lagi misalkan menjelang tandur penanaman padi lagi misalkan ya untuk tahun yang selanjutnya, biasanya ikan yang sudah diternak dari setelah musim panen yang lalu itu biasanya dipanen di situ tuh, dipanen di 1 minggu sebelum penanaman padi lagi. Dan biasanya itu ikan-ikan itu dikonsumsi sendiri, jarang-jarang yang ada dijual keluar karena emang itu khusus buat kebutuhan lauk pauk yang dibutuhkan oleh masyarakat Citorek. Dan biasanya itu banyak juga yang dihasilkan dan juga banyak manfaatnya juga terkait ternak ikan yang emang dilakukan oleh masyarakat Citorek. Untuk lahan basah seperti itu digunakannya. Terus ada lagi yang diketahui terkait budaya. Sudah yang dicukup. Kalau Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, dan terima kasih juga telah menjawab dari pertanyaan kami. Sekian dari kami. Selebihnya kami sekian dari wawancara yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita kembali lagi ke narasumber yang selanjutnya. Di sini ada kakak-kakak senior kita. Boleh memperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Dilah dari Prodi Bahasa Inggris semester 6. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Iqbal Furqon dari Prodi Bahasa Inggris semester 8. Perkenalkan, nama saya Uti Supriyadi, saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 6. Oke, silakan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebagai seorang mahasiswa usaha apa yang kakak lakukan untuk memperkuat ketahanan Indonesia di era globalisasi saat ini? Ketahanan dalam hal apa ya? Ketahanan kebudayaannya. Iya. Kalau kita nih, apa sih? Kan kita mahasiswa ya. Lalu dan kita juga mahasiswanya mahasiswa milenial, yang dimana setiap kita ini mahasiswa punya sosial media yang bisa kita pakai. Nah di situ banyak sekali kalau kita cari gitu, banyak sekali media di mana kita bisa menunjukkan budaya Indonesia itu lewat media. Dan saya yakin media itu adalah media sosial ya. Media sosial itu adalah sebuah media yang gak akan pernah hilang gitu. Sampai ke generasi selanjutnya itu kalau pasti datanya selalu ada gitu. Jadi untuk dicari itu mudah. Makanya kita sebagai mahasiswa, ketika kita mau menunjukkan atau mau membantu ketahanan budaya itu dengan cara mempromosikannya atau menunjukkannya lewat sosial media. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Bagus, bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional dalam bidang Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional di bidang budaya? Ya, silakan Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak-kakak ini mengenai bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional bidang budaya. Ada beberapa aspek dalam mempertahankan budaya nasional kita
terutama yaitu kita dapat mengembangkan atau dapat. Bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional di bidang budaya? Baik, izin menjawab. Untuk mempertahankan budaya nasional, ada beberapa aspek, yaitu kita mempelajari budaya itu sendiri, ikut peran serta dalam mengembangkan budaya itu sendiri, dan memperkenalkan budaya kita ke generasi selanjutnya. Jadi tidak hanya kita yang mempelajari budaya tersebut, jadi kita juga harus mengembangkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan ketahanan budaya? Siapa yang nanya? Izin menjawab, kalau menurut saya ketahanan budaya adalah upaya atau usaha kita untuk mempertahankan budaya, di mana di zaman era globalisasi seperti saat ini budaya-budaya lain nih masuk secara luar biasa ke Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda-pemuda harus bisa tetap melestarikan budaya, harus bisa mempertahankan budaya asli Indonesia seperti itu. Ada tambahan kan? Silakan. Pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa, bagaimana cara membentengi diri agar budaya Barat tidak merusak kultur budaya kita? Baik, izin menjawab lagi. Kalau menurut saya, usaha untuk membentengi diri kita dari budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia adalah yang pertama, kita harus mencintai budaya kita sendiri terlebih dahulu. Nah, kan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Nah, kita harus minimal mengetahui lah budaya apa aja yang ada seluruh 34 provinsi itu, dan kita juga harus mencintai budaya kita. Kemudian selanjutnya apa lagi, Kak? Silahkan. Berusaha untuk Usahanya ya kita, ya itu sih, selain mencintai, sebelum mencintai kita mengenal dulu deh gitu loh. Karena kayak cari tahu di Indonesia tuh ada budaya apa aja sih gitu. Karena yang seperti bilang tadi gitu, budaya asing juga bisa masuk ke negara kita, dan otomatis kita yang orang sini jangan melupakannya gitu. Kita juga punya budaya sendiri, dengan cara kita mau mengenal, yaitu dengan cara mencari tahu budaya kita. Ya, sedikit tambahan dari saya, mungkin sebelum mengenal budaya yang ada di Indonesia kan cukup banyak. Ya, terlebih dahulu kita mengenal budaya yang ada di lingkungan kita sendiri. Karena budaya di kita juga kebanyakan generasi muda sekarang itu kurang memahami atau mengetahui budaya kita. Maka kita harus mengekspos atau memberi masukan atau memberi arahan untuk mempelajari budaya-budaya yang terlebih dahulu ada di daerah kita sendiri. Terima kasih. intinya jangan pernah malu sama budaya kita sendiri. Jangan pernah anggap budaya orang timur itu budaya kita rendah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, budaya apa saja yang ada di Indonesia? Ya, sebelum ngomong ke lingkup yang luas Indonesia, yang ada di daerah saya terutama, yaitu yang daerah Citorek, itu ada namanya Serentahun. Itu yang diadakan yang diadakan 1 tahun sekali. Dan juga ada lagi kalau di kampung saya itu namanya Ngatir. Ngatir itu kebudayaan yang disandingkan dengan nilai religius, yaitu kita setiap di bulan Syakban atau di bulan bahasa kitanya. Nah, itu diadakan yang namanya acara Ngatir. Ngatir itu dimana kita mengadakan Pertanyaan selanjutnya, budaya apa saja yang ada di Indonesia? Baik, izin menjawab. Sebelum ke budaya yang ada di Indonesia, saya akan memperkenalkan yaitu budaya yang ada di daerah sekitar saya, terutama di Citorek. Itu ada yang namanya Serentahun. Kemudian di kampung saya ada juga yang namanya Ngatir. Ngatir itu semacam syukuran yang diadakan 1 tahun itu 2 kali, di mana itu
berada pada bulan Syakban dan bulan Mulud. Itu acara itu selain nilai budaya juga mengenal dengan nilai religi. Kalau di Indonesia sih pasti kita banyak banget ya budaya di Indonesia tuh. Ada Indonesia selain terkenal dari banyak pulau, Indonesia juga terkenal budayanya, kayak budaya tarinya, budaya dari makanannya, bahkan keyakinan aja. Agama tuh negara kita tuh paling banyak, negara kita tuh memiliki ragam agama gitu. Terutama itu juga bakal mempengaruhi budaya, karena Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau. Nah, itu mempengaruhi budaya di Indonesia. Salah satunya adalah budaya tari yang memiliki banyak budaya tarinya. Di setiap provinsi itu pasti punya tarinya masing-masing gitu. Dari segi makanan aja gitu, punya budayanya juga. Ya, jika berbicara tentang budaya, sebenarnya budaya itu masih cakupan yang sangat luas ya, masih umum. Sana kan ada unsur-unsur budaya, ada unsur bahasa, terus ekonomi, kesenian, dan masih banyak lagi lah. Nah, kita di sana misalkan bahasa, kan di Indonesia itu ada 34 provinsi, ada kurang lebih berapa bahasa? 700 bahasa ya kalau nggak salah. Nah, dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia itu pasti bahasanya berbeda-beda. Itu kalau dari segi bahasa. Terus kalau dari kesenian, di setiap provinsi itu dari 34 provinsi pasti punya satu tarian khusus kayak gitu, beda-beda. Terus misalkan dari kebudayaan, ya alat musik juga beda-beda. Terus dari ekonomi provinsi DKI Jakarta sama provinsi Banten ya beda lah kayak gitu. Terus sosialnya juga kalau misalkan di kampung mah budayanya gotong royong masih lebih kental. Kalau misalkan di daerah perkotaan mah udah agak iya masing-masing aja kayak gitu. Terima kasih atas waktu dan jawabannya yang sangat luar biasa. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih juga ya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya Kamaludin Hilmi dari program studi Bahasa Indonesia semester 2 izin mewawancarai Kak Bais terkait kebudayaan. Apa pendapat Kak Bais tentang budaya apa saja yang ada di Indonesia? Langsung jawab ya. Iya Kak. Oke, jadi budaya di Indonesia itu, Indonesia terkenal dengan akan ragam dan budayanya. Salah satunya yang asli dari Indonesia itu ada 9 ya. Yang pertama wayang kulit, wayang golek, wayang kayu ya. Yang mana memang itu menjadi satu ikon Indonesia yang sudah go internasional. Yang kedua angklung buhun. Jadi angklung ini biasanya kalau misalnya di daerah saya itu dipakai hanya untuk hari-hari sakral biasa gitu, untuk syukuran panen dan lain sebagainya. Yang ketiga keris itu merupakan salah satu ikon budaya Indonesia, yaitu berasal dari Jawa kalau nggak salah ya, tapi bisa nanti dicari di search. Yang keempat batik, terus tari jaipong ya. Kalau di Indonesia itu adalah tari jaipong, reog ponorogo, terus tari kecak-kecak, terus tari saman dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya ragam Indonesia itu. Cuma kalau misalnya kita bisa mempertahankan budaya itu untuk terus go internasional, maka kita sebagai anak muda bagaimana caranya untuk mempertahankan budaya tersebut. Itu kira-kira. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Kak. Ya. Pendapat Kakak bagaimana cara menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Menurut Kakak gimana? Kalau berbicara Pancasila, sebenarnya Pancasila itu ada dua. Satu Pancasila 1 Juni yang disahkan oleh
pada tanggal 1 Juni 1945 sidang BPUPKI pertama, yang kedua yang sekarang. Nah, di sini saya karena memang ideologi saya Marxisme, saya akan mengaitkan semuanya pada Marxisme. Jadi masih bersangkutan antara budaya selama Pancasila itu masih bersangkutan tercantum di dalam Pancasila 1 Juni, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga demokrasi atau mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang maha esa. Jelas kita bisa lihat bahwasannya kalau misalnya tadi berbicara budaya untuk menyikapi budaya luar masuk ke Indonesia, itu tertera dari Pancasila nomor 2, internasionalisme. Jadi bagaimana caranya kita menyambut orang luar ini supaya ikut ke budaya kita. Jangan sampai budaya luar itu membawa kultur budayanya ke kita. Gitu. Kita orang Indonesia, kita berbudaya. Kita buktikan bahwasannya budaya kita itu budaya apa? Budaya sopan santun, budaya perikemanusiaan, terus budaya ramah tamah. Indonesia itu dikenal dengan sopan santun. Indonesia itu dikenal dengan keberaniannya. Indonesia itu dikenal dengan banyak tradisinya, banyak adatnya. Gitu. Kalau misalnya pandangan dari orang luar ke Indonesia itu sangat wow gitu. Satu negara tapi bisa merangkum 33 provinsi dengan berbeda budaya gitu. Jelas itu tertera dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi mau bagaimanapun budayanya itu ya harus tujuan sama Pancasila gitu. Untuk apa? Salah satunya untuk melawan kultur budaya luar gitu. Karena kita bisa baca lah, zaman sekarang budaya di Indonesia itu sedikit-sedikit sudah terkikis. Salah satunya dengan adanya K-pop Korea, adanya K-pop Korea. Pemuda apalagi perawan itu semuanya pasti pada nonton itu. Sekarang wayang golek dikesampingkan, tari jaipong dikesampingkan, iya kan? Iya. Maksudnya siapa yang akan mengembangkan itu gitu kalau bukan kita? Gitu. Jadi pada intinya yang saya garis bawahi di sini adalah jangan ikut-ikutan budaya luar. Kalau misalnya ini berbudayalah di Indonesia, berbudayalah di negara kita sendiri. Kita berdikari negara kita sendiri, gitu kira-kira. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Bagaimana pendapat Kakak yang dimaksud dengan ketahanan budaya? Oke, ketahanan budaya ya. Iya Kak. Ketahanan budaya sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di poin pertanyaan yang kedua. Ya. Bahwasannya cara masyarakat Indonesia untuk mempertahankan budaya itu seperti apa? Intinya adalah mengembangkan produk-produk lokal. Misalnya dari jaipongan atau dari wayang golek, terus dari angklung buhun, dodol lojo dan lain sebagainya, khas Sunda lah. Ya. Mau khas Sunda, mau khas Jawa. Intinya harus bisa memunculkan itu. Jangan sampai jangan sampai kita tersaingi di negeri kita sendiri. Negeri kita ini adalah negeri yang kaya sebenarnya. Kalau misalnya kita mengikuti arus orang luar, kebudayaan Indonesia akan habis. Kita tidak akan bertahan di budaya kita. Tapi kalau misalnya kita mempertahankan budaya kita, mempertahankan budaya Indonesia, ya, kita yang menarik orang luar agar masuk ke budaya kita, supaya mereka bisa membawa budaya kita keluar, gitu. Supaya budaya kita itu terus-terusan terkenal, terus berkembang sampai go internasional. Gitu. Jangan sampai kita yang terdoktrin, gitu. Harusnya kita yang mendoktrin mereka agar mereka itu masuk ke budaya kita.